Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Louis Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kita sekarang sedang berada di makam Mbah Karimah yang merupakan mertua Sunan Ampel. Dan di sini juga terdapat makam Mbah Soleh. Baik, langsung saja kita menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini dia makam Mbah Karimah atau yang merupakan mertua Sunan Ampel. Kita langsung masuk ya. Di sini terdapat pohon asem ya. Konon kata warga umurnya sudah ratusan tahun. Dan itu tempat wudhu atau toilet. Kita sekarang di sini tepat pukul 9 ya, 9 pagi. Di dalam cerita tutur yang berkembang di kalangan masyarakat Surabaya, dikisahkan bahwa sebelum tinggal di Ampel Denta, Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel terlebih dahulu tinggal di kediaman Ki Bangkuning yang kelak sekaligus menjadi mertuanya. Dikisahkan bahwa Ki Bangkuning pada awal pertemuannya dengan Raden Rahmat masih belum memeluk Islam atau masih beragama Hindu dan menjadi mu'alaf setelah bertemu Raden Rahmat Sunan Ampel. Namun versi yang lain mengatakan bahwa dimungkinkan Ki Bangkuning telah memeluk Islam. Hal ini lantaran telah adanya minoritas muslim di Surabaya, bahwa Raja Surabaya Aryo Lembu Suro sudah masuk Islam. Besar kemungkinan persinggahan Raden Rahmat ke tempat tinggal Ki Bangkuning adalah persinggahan ke sesama saudara seiman. Ini dia makamnya ya. Selama tinggal di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat atau Sunan Ampel mempersunting putri Ki Bangkuning yang bernama Dewi Karimah sebagai istri kedua. Selama tinggal di Bangkuning itulah Raden Rahmat juga mendirikan masjid yang sampai sekarang disebut Masjid Rahmat. Seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut akhirnya dikenal dengan Kembang Kuning karena mengikuti lidah orang Surabaya yang waktu itu lebih mudah menyebutnya. Berdirinya Masjid Rahmat mirip dengan sejarah Masjid Kubah di Madinah, di mana Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah singgah di Kubah dan mendirikan Masjid Kubah. Sedangkan Sunan Ampel sebelum sampai ke Ampel singgah di Bangkuning dan mendirikan Masjid Rahmat. Nama Ki Bangkuning sendiri adalah Ki Wiro Suroyo. Ki Bangkuning pun menjadi lebih dikenal dengan Mbah Karimah setelah Dewi Karimah putri beliau
dinikahi oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Dari pernikahan putrinya Dewi Karimah dengan Raden Rahmat Sunan Ampel melahirkan keturunan yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar yang berperan dalam dakwah Islam dan kekuasaan Islam pasca runtuhnya Majapahit. Dan di sini terdapat makam Mbah Soleh ya. Konon menurut warga sekitar beliau merupakan abdi dari Mbah Soleh. Disebutkan Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtosiah, putri Sunan Ampel dari istri kedua Nyai Karimah, putri Ki Bangkuning. Dari pernikahan tersebut lahir 4 orang putra, yaitu Sunan Dalem, Sunan Kidul Ardi Pandan, Sunan Waruju ing Ardi Kelut, serta Nyai Ageng Sawo. Selain Dewi Murtosiah, putri Sunan Ampel yang lain dari istri kedua Nyai Karimah adalah Dewi Murtosimah yang diperistri Raden Pata Adipati Demak. Dalam naskah Babat Tanah Jawi Batuanar disebutkan bahwa mereka memiliki 5 orang putra, yaitu Pangeran Prabu, Raden Trenggono, Raden Bagus Sayid Ali, dan Dewi Rati. Dengan itu silsilah tokoh-tokoh sejarah yang menjadi cucu-cucu Ki Bangkuning, baik yang berhubungan dengan Trah Giri maupun Trah Demak, dapat dikatakan bahwa penguasa-penguasa Islam di Demak, Mataram, Kediri, Surabaya, Ponorogo hingga Palembang adalah keturunan Ki Bangkuning dari jalur perempuan Dewi Murtosiah dan Dewi Murtosimah. Baik sahabatku, belajar sejarah adalah perilaku bijaksana yang bisa dilakukan oleh generasi muda bangsa. Semakin teman-teman menguasai sejarah, maka itu artinya generasi muda bangsa telah menghargai sejarah dan belajar untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Mbah Karimah yang merupakan mertua Sunan Ampel.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami Lewis Channel dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sesungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.